seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan doa. Dan dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, hantarkanlah kami dijual ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan iman. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan perantara pengharapan yang berkat dan berkat, memulai yang berkat. Maka berdoa rosario pertama-tama kita mau merenungkan peristiwa hidup Yesus bersama Bunda. Nah, lalu malam ini judul katekesnya kan dogma tentang Maria. Kita ngomong tentang Bunda Maria itu tidak boleh terpisah dari hubungannya dengan Yesus Kristus. Karena kalau terpisah Maria ya sama saja seperti mama saya mungkin namanya Maria Ponium. Maria itulah Maria Ponium. Tapi karena Maria yang kita sebut-sebut ada hubungannya dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka Maria menjadi istimewa. Dan kita menyebut Bunda Maria. Lalu malam ini kita bicara soal dogma. Dogma tentang Maria. Dogma itu apa? Kebenaran iman yang diadakan oleh gereja. Yang lain? Istem. Oke. Dogma sendiri nanti kalau kita telusuri dari arti kata, asal kata, bahasa Yunani dan macam-macam, nanti mengarah pada betul bahwa sebuah kebenaran atau sebuah pernyataan yang diyakini benar oleh para penganutnya, baik itu orang beragama, kelompok-kelompok tertentu, atau yayasan atau apa. Kalau yang disebut dogma itulah pernyataan yang diyakini benar. Kalau dogma Maria berarti tentang Maria dan ada dalam gereja Katolik. Gereja lain tidak ada dogma tentang Maria. Kebenaran iman tentang Bunda Maria yang diyakini benar oleh gereja kita, gereja Katolik. Mengapa bisa dinyatakan sebagai kebenaran iman? Ini prosesnya panjang, didiskusikan oleh para ahli, kemudian nanti dalam konsili bersama diputuskan, oke, ini kebenaran iman, lalu oleh magisterium gereja ditetapkan sebagai sebuah dogma. Jadi pernyataan itu pertama-tama bukan pernyataan satu orang saja, tetapi dari para tokoh, para ahli-ahli teologi. Pernah mendengar dogma tentang Maria? Bapak Ibu? Belum. Belum. Medium atau medium? Belum. Kebenaran iman tentang Bunda Maria itu ada 4. Yang pertama, Bunda Allah. Maria Bunda Allah. 2, Bunda yang kelahirannya tanpa noda dosa. tanpa noda dosa. 3, Bunda yang perawan, tetap perawan. tetap perawan. 4, Bunda naik ke surga. dia Maria. ke surga. Yang lain setuju?
Justru mau kata belum pernah mendengar dan belum pernah membaca. Ya, ada 4 tadi sudah disebut oleh Bu Rita. Tapi urutannya begini. Pertama Bunda Allah, yang kedua Maria tetap perawan. Ketiga Maria dikandung tanpa luka dosa. Yang keempat Maria diangkat ke surga. Mengapa begitu? Pertama Maria Bunda Allah. Ingat tadi Romo katakan bahwa ngomong tentang Bunda Maria itu tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dari hubungannya dengan Yesus Kristus. Maria disebut sebagai Bunda Allah. Karena apa? Ya Maria yang melahirkan Yesus. Siapa Yesus? Anaknya, ya betul Oma, karena dilahirkan oleh Bunda Maria anaknya. Tapi Yesus itu siapa? Utusan dari Allah. Utusan Juru Selamat. Siapa Yesus? Allah yang menjelma menjadi manusia. Nah, Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan dalam kesatuan Tritunggal Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah menjadi manusia dalam diri Yesus. Ya kan? Nah, kalau Yesus adalah Allah, maka yang melahirkan Yesus adalah Bunda Allah. Ya kan? Ini juga perdebatan yang panjang. Kemudian dalam konsili kemudian diputuskan betul bahwa kita yakin bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, maka yang melahirkan Yesus adalah Bunda Allah. Lalu yang kedua, Maria tetap perawan. Bisa padahal melahirkan Yesus tuh tetap perawan. Pasti di peta itu sudah ada jawabannya. Coba apa? Mengapa begitu? Ya kita ingat peristiwa gembira toh? Dari malaikat Gabriel. Peristiwa gembira kan menyatakan bahwa Maria menerima kabar dari malaikat Gabriel. Kabarnya apa? Maria, engkau akan mengandung dan anak yang kau kandung adalah dari Roh Kudus, adalah Roh Kudus. Lalu betul dia mengandung, padahal belum bersuami, belum tidur dengan suami. Yang dikandung oleh Bunda Maria adalah Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu adalah Allah yang kita imani. Allah Tritunggal toh? Ya Allah. Satu, Maria mengandung tanpa berhubungan badan kan, maka tetap perawan. Dan karena roh yang dikandung, kita tahu bahwa memang Maria menderita ketika mau melahirkan Yesus dari penginapan, tidak ketemu, lalu ketemulah sebuah kandang, ya kan? Tapi apakah Maria mengalami sakit bersalin ketika melahirkan? Seperti manusia biasa. Apakah Maria pernah ngomong, aduh sakit? Tidak. Karena yang dilahirkan adalah Allah, dan Allah pasti juga tidak membiarkan Bunda Maria mengalami sakit. Maka melahirkan tanpa dokter, tanpa bidan tahu waktu itu kan? Ya langsung limang Yesus kan? Tapi yang jelas bahwa Allah punya rencana dan pasti Allah juga mempermudah Bunda Maria dan tidak melukai Bunda Maria. Itu keyakinan iman kita. Maka Maria
tetap perawan, dan diakui dalam konsili bahwa Maria tetap perawan itu pada saat dia mengandung, saat dia melahirkan, dan setelah melahirkan dia tetap perawan. Ya. Mengerti? Paham? Nanti ada kuis ya, mau tanya ujian. Lalu yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda dosa. Bukan perjalanannya, alurnya kan sudah kita pahami. Ia bunda Allah, karena yang dikandung adalah Allah, maka ia tetap perawan. Lalu yang dikandung Bunda Maria tadi kan Allah, Yesus sendiri. Siapa dia? Dia adalah yang saleh tanpa salah. Yesus adalah yang saleh tanpa salah. Atau ibarat kata, untuk sekarang, di mana tempat Yesus? Biasanya dalam sakramen Maha Kudus kan, kita yakin itu adalah Tuhan toh, lalu disimpan di tabernakel. Bunda Maria itu tabernakel yang hidup. Kalau yang ada dalam dirinya adalah yang kudus, maka dirinya juga adalah kudus. Dirinya adalah kudus. Dan Bunda Maria lihat bahwa ia sangat antusias menyambut kabar gembira tadi, karena itu kerinduan jiwanya. Maka nanti kita bisa melihat di sebelum tekan ada kidung Magnificat ya. Jiwa aku memuliakan Tuhan. Itu karena apa? Karena Bunda Maria itu punya kerinduan menyambut Tuhan yang dinanti-nantikan, Mesias yang dinanti-nantikan pada waktu itu. Dan ketika ia mendengar kabar itu, Maria menyambut dengan antusias. Dengan antusias. Dan selama hidupnya Bunda Maria juga adalah orang saleh, orang yang tanpa salah. Ia sungguh dipersiapkan oleh Allah untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan. Maka gereja sangat percaya bahwa Maria itu dikandung tanpa noda dosa. Mosok dikandung tanpa noda dosanya, sejak dikandung oleh ibunya Maria tidak berdosa. Ini keyakinan iman kita. Karena pada akhirnya ia harus menjadi tempat yang kudus untuk Yesus Kristus yang dikandung. Dan lihat, yang paling istimewa adalah Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya Maria itu selalu berusaha mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Allah supaya ia lakukan. Dan ia selalu menjawab ya atas apa yang oleh Tuhan kehendaki. Orang yang selalu menanggapi kehendak Tuhan dalam hidupnya, ia pasti juga akan jauh-jauh dari dosa. Karena yang berdosa itu biasanya yang menolak bisikan dari Allah, lalu berbuat salah. Maria saleh tanpa salah sejak dikandung oleh ibunya. Dan oleh karena itu Maria dianugerahi kemuliaan surgawi. Dogma keempat, Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwa. Maria diangkat ke surga pertama-tama bukan untuk menunjukkan kehebatan Bunda Maria,
Tetapi gereja meyakini kita pun yang meniru Bunda Maria, yang meneladani Bunda Maria, yang setia kepada Allah sampai akhir hidupnya, kita juga akan diangkat ke surga seperti Bunda Maria. Ya. Bunda Maria setia sejak Yesus dikandung, dilahirkan, besar, bahkan sampai Yesus wafat di kayu salib. Setia mengikuti derita putranya sampai putranya naik ke surga, dan pada akhirnya Bunda Maria dianugerahi kemuliaan surgawi, diangkat ke surga karena peristiwa mulia, dimahkotai di surga menjadi ratu. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari hidup Bunda Maria tadi, dia sudah dikandungkan panoda, dipersiapkan untuk ikut ambil bagian dalam karya keselamatan, dan Maria mengatakan ya. Kemudian peristiwa keselamatan terjadi lewat Yesus Kristus, dan ketika itu terjadi tergenapi, Maria diberi anugerah diangkat ke surga. Sampai di sini titik. Setelah Romo banyak bercuap-cuap ini, apakah ada pertanyaan? Boleh bertanya. Maria, kita sebagai orang Katolik kita percaya ya Pak, Maria diangkat ke surga. Saya itu pernah dapat pertanyaan dari orang, kebenaran kita beda iman ya. Dia bilang kita Katolik percaya Bunda Maria diangkat ke surga. Mereka berkata itu tidak ada di Alkitab. Nah, jadi kalau menurut mereka itu Bunda Maria tidak diangkat ke surga. Jadi waktu itu saya jawab gini, tapi nggak tahu benar nggak ya Romo ya, karena saya juga nggak tahu. Saya cuma bilang gini, kalau Bunda Maria tidak diangkat ke surga, berarti Bunda Maria meninggal toh. Kalau Bunda Maria meninggal, berarti dari kuburannya dong. Jadi saya cuma tanya, kalau gitu saya balik tanya, di mana kuburannya Bunda Maria? Itu aja. Ya, saya cuma mau Romo penjelasannya seperti apa. Karena kan itu di luar Alkitab. Yang Maria diangkat ke surga kan? Romo buka catatan. Ya, apa-apa. Nanti saya Jadi bagikan kita ya, linknya saya bagikan, Bapak Ibu nanti juga bisa membaca lebih dalam. Yang pertama begini, karena Bunda Maria tidak terkena noda dosa asal tadi di dogma sebelumnya, dan karena juga tidak berdosa sepanjang hidupnya, karena ia selalu melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Maka ia menjadi yang pertama dari seluruh orang beriman yang menerima penggenapan janji Kristus akan mahkota kehidupan abadi. Maria adalah manusia yang pertama menerima janji Yesus Kristus akan kemuliaan surgawi itu yang dijanjikan, dan diberi mahkota abadi. Maria dimahkotai di surga. Nah itu nanti di kitab suci ada Yakobus bab 1 ayat 12, 1 Korintus 9 ayat 25, Wahyu 2 ayat 10. Hanya memang mungkin secara eksplisit tidak menyebut bahwa Maria diangkat ke surga. Tapi kalau kita membayangkan atau kita membaca kitab Wahyu, ya kan, ada seorang wanita kemudian bermahkotakan 12 bintang, kemudian dia menginjak ular. Satu sisi, tidakkah ini kemudian meyakinkan kita bahwa Bunda Maria itu sudah ada di surga? Nah, kemudian nanti juga bisa dilihat bahwa Bunda Maria, Bunda Allah yang tak bernoda,
dan Bunda Allah yang tetap perawan setelah selesai hidupnya diangkat tubuh dan jiwanya dalam kemuliaan surgawi. Nah, ini nanti bahasa konsili. Lalu secara ringkas 4 dogma tadi itu diringkas begini. Bunda Maria dapat diringkas sebagai berikut dogma tadi. Sebagai Bunda Putra Allah, artinya Bunda Yesus, Bunda Putra Allah yang adalah Allah sendiri, kita percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Maria dikuduskan Allah untuk ambil peran istimewa dalam seluruh rencana keselamatannya. Pengudusan Maria oleh Allah inilah yang membuatnya tidak bernoda. Karena Allah menguduskan Bunda Maria sejak ia dikandung oleh ibunya. Ia tidak bernoda, tetap perawan, sehingga oleh rahmat Allah pula Maria menjadi yang pertama dari seluruh anggota gereja untuk memperoleh penggenapan janji keselamatan yang sempurna di surga, yaitu kemuliaan di dalam Tuhan dan persatuannya dengannya yang dialami oleh jiwa dan tubuhnya. Jadi semua itu diperoleh Bunda Maria karena hubungannya dengan Allah sendiri. Siapa yang begitu dekat dengan Allah, penuh pengharapan pada Allah, Allah pasti akan memberinya rahmat yang luar biasa. Kita bisa menjadi orang yang seperti Bunda Maria, orang yang dekat dengan Allah, orang yang selalu berpengharapan pada Allah dan setia kepadanya, maka janji yang Tuhan Allah kita berikan kepada kita bisa kita peroleh, bisa kita miliki. Rahmat dari Allah bisa kita peroleh. Ini kebenaran iman yang oleh gereja kita wartakan untuk kita semua. Apakah masih ada pertanyaan? Hawa baru dalam perjanjian baru. Hawa baru dalam perjanjian baru. Kalau kita menyebut Hawa, yang ada di pikiran kita siapa? Perempuan yang Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Wanita. Oke. Artinya kalau kita menyebut Hawa, nanti kan Maria adalah Hawa baru. Hawa yang ada di benak kita yang pertama adalah Adam dan Hawa yang kemudian membuat manusia kehilangan kodrat kekudusannya karena dosa manusia pertama. Karena dosa itu kita kehilangan kodrat kekudusan kita, kodrat kita sebagai yang baik, yang bahagia, yang tanpa kesalahan pada waktu itu, pada saat diciptakan, ini cedera karena dosa manusia pertama. Dan kemudian manusia menjadi terpisah dari Allah, kan dusir. Lalu mengapa Maria menjadi Hawa baru? Ketika Bunda Maria menyambut dengan kerinduan hatinya kabar tentang datangnya Mesias ke dunia, datangnya penyelamat ke dunia, Maria memulihkan kodrat kita. Kita diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Kita yang percaya diangkat kembali menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus datang itu kan tidak untuk membinasakan, tapi untuk membawa kehidupan, memberi keselamatan dan kehidupan yang lebih baik. Maka Maria adalah Hawa baru yang memulihkan kodrat kita menjadi
atau karena Allah? Mungkin Iya, Oma sudah mirip saya. Sudah mulai ngantuk ya. Baik, Bapak Ibu, oke. Dosa asal tidak berlaku sama Bunda Maria. Dosa dari Adam. Karena ada dosa asal. Oke. Nah, pertama gini. Tadi kita memahami bahwa karena Maria dipersiapkan sekaligus ia sendiri mempersiapkan dirinya untuk menyambut kehadiran Tuhan. Sebenarnya Maria juga tidak pernah tahu sejak awal bahwa ia akan menjadi Bunda Allah kan. Tapi kan Allah itu tidak kehilangan cara untuk menyelamatkan manusia. Maka gereja percaya Bunda Maria itu dipersiapkan Allah dan diberi rahmat oleh Allah sejak ia dikandung oleh ibunya. Kudus tak bernoda. Maka apa yang Bapak katakan berarti Maria nggak kena dosa asal ya? Tidak mewarisi dosa asal kan gitu. Nah, dosa asal itu apa Pak? Dari Adam itu waktu dia. Iya, apa itu Pak? Ya? Apa itu? Yang diwariskan. Ya. Jadi dampak ke dunia ini karena berdosa. Nah, Nah, semua orang yang ada di kehidupan ini pasti berdosa. Oke, kalau itu yang Bapak pahami, Bunda Maria juga dong, karena Bunda Maria ada di dunia, dicampakkan dari surga ke dunia. Tapi gini, ingat bahwa dosa manusia pertama itu kan menciderai kodrat kita, manusia yang awalnya kudus dan sempurna, menjadi orang-orang yang cacat, terluka kodratnya. Kemudian karena kita sudah terluka kodrat kita, kekudusan kita, maka kita mewarisi kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka kita itu selalu punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Itu yang disebut konkupisensya. Kecenderungan untuk berbuat dosa itulah warisan dari manusia pertama. Maksudnya itu yang Kemudian Bunda itu kena nggak dosa asal? Ah. Itu aja Romo. Kemudian Bunda Maria kena enggak? Bunda Maria kena. Jadi tahu. Sebelum dilahirkan dia Dari sisi ini, kalau warisan manusia pertama adalah kecenderungan untuk berbuat dosa, Bunda Maria kena. Tapi ingat bahwa Bunda Maria tidak pernah menuruti kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena Bunda Maria itu selalu menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Maka tadi Romo katakan, kalau kita dekat dengan Allah, kalau kita menuruti apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendak kita, maka kita akan menolak dosa. Bunda Maria tidak pernah berbuat dosa. Artinya Bunda Maria tidak pernah mengikuti kecenderungannya untuk berbuat dosa. Nah, dalam hal inilah Maria sempurna. Karena kendati pun ia punya kecenderungan untuk berdosa, tapi dia tidak berbuat dosa. Tapi kecenderungan untuk berbuat dosa dalam diri Maria itu tidak berdaya efektif. Maka Maria nggak pernah berbuat dosa. Dan karena ia nggak pernah berbuat dosa, maka ia diberi anugerah yang istimewa oleh Allah dengan 4 kebenaran iman tadi. Saya Menjadi ibu surga. Semoga bersama Bunda Maria lewat doa-doanya engkau senantiasa memberkati
senantiasa melindungi keluarga kami dimanapun berada. Dan pada akhirnya pada malam hari ini kami tidak beristirahat. Kami mohon semoga berkat dan perlindungan menyertai kami sehingga kami bisa beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang dan damai untuk menyambut rahmat-Mu besok pagi dengan penuh sukacita. Berkatilah saudara-saudari kami yang pada malam ini mengalami ketakutan, mereka yang mengalami kecemasan berlebihan, mereka yang merasa putus asa. Semoga Engkau juga menemani mereka dan Bunda Maria senantiasa meneguhkan hidup mereka. Semuanya ini kami aturkan padamu karena Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersama. Saudara-saudari sekalian, keluarga kita masing-masing dimanapun berada, perjalanan pulang kita ke rumah, juga istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.